Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khususatan fi Palestina wa ghiriha. Amin Allahumma amin. Perhatikan kalimat pengantar saya, mungkin akan banyak yang tidak setuju atau mungkin banyak yang heran. Kita tahu bahwasanya yang namanya sufi atau tasawuf itu adalah dikenal atau terkesan jumud. Orang-orang yang tidak memakai otak, orang-orang yang tidak menghargai logika, orang-orang yang tunduk patuh, membabi buta, pokoknya ikut katanya gitu. Sehingga gara-gara tasawuf, gara-gara sufi, Islam menjadi tidak maju. Sekarang akan saya sitir bagaimana ulama sufi itu punya logika yang sangat cerdas dan tajam. Jadi tagline-nya adalah bagaimana logika ulama sufi. Artinya logika itu kita walaupun bukan sufi, kita bisa menerima rasionalisasi yang disampaikan oleh para ulama sufi. Di sini akan saya sebutkan setidaknya ada 3 tokoh ya. Ya, tokoh utamanya adalah Imam Ibnu Athaillah Al-Askandariyah, pengarang kitab Al-Hikam, kompilasi nasihat-nasihat ulama sufi gitu, atau perspektif sufistik gitu. Yang kedua adalah dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu juga ulama sufi ya. Kalau kita kenal tasawuf mesti kenal 2 nama ini. Dan yang ketiga adalah yang mensyarah dari kitab Al-Hikam itu. Jadi yang atas kita akan sampaikan satu narasi, satu adigium yang mana ini sangat tajam tetapi berbahaya sekali kalau kita tidak mengawal pemahamannya sehingga tidak akurat. Nah, saya bacakan ya, ini petikannya. Maksiatun ya, kalau versi aslinya itu kan ruba maksiatin, tapi kita anggap terputus dengan versi lengkapnya sehingga kita ambil di bagian ini. Maksiatun ya, sebuah maksiat aurasat yang menyebabkan atau mewariskan atau berimbas atau menyebabkan lah kalau bahasa kita zullan, rasa hina atau rasa rendah, rasa bersalah, waftikoron, dan juga ya rasa hina ya, pengulangan. Jadi sebuah perbuatan dosa apapun itu, di mana dari dosa itu lahirlah efek. Berupa apa efek itu? Yaitu misalnya Maman atau Mukidi melakukan dosa, lalu dari melakukan dosa itu muncul dalam diri Maman atau Mukidi itu zullan waftikoron. Apa itu zullan? Ya rendah diri, merasa najis, merasa tidak terhormat sama sekali, merasa hina. Waftikoron, dan juga hina ya, sama ya. Khairun, itu lebih baik. Jadi ini seolah-olah maksiat itu lebih baik. Wah, ini kalau dipotong di sini kan berarti kita ya sudah, kita berbuat dosa aja terus sampai kita setelah itu merasa hina saja, merasa tercemar, merasa tidak suci, merasa jahat. Kan itu bagus ya. Kan kalau dipotong kan jadi gitu. Perhatikan ya. Khairun, lebih baik. Min ta'atin, dari perbuatan taat. Atau dari kebalikannya. Ini kan amazing ya. Kok bisa dosa lebih baik daripada ibadah? Kan begitu. Kok bisa mencuri lebih baik daripada sholat? Kok bisa mabuk lebih baik daripada membaca Al-Quran? Nah, begitu ya. Kira-kira kan begitu kalau sekilas. Tetapi perhatikan di sini. Min ta'atin, dari sebuah ketaatan apapun itu. Aurasat, yang mewariskan lah ketaatan itu atau menyebabkan atau melahirkan sikap lah ya, seperti yang tadi itu. Izzan, rasa agung atau rasa mulia, rasa keren ya. Ini kaitannya dengan orang ujub, kaitannya dengan orang takabur, tapi takabur dengan amal ibadahnya. Habis sholat kamu merasa, wah kalau saya mau orang bersih, alhamdulillah saya mah memang dari kecil memang sudah tidak pernah mabok, alhamdulillah saya mah dari kecil udah hafal Quran, alhamdulillah mah saya nggak pernah lepas duha, saya mah keren, saya mah mulia, saya mah ahli surga. Nah, kira-kira begitu ya. Izzan ya, rasa agung, rasa hebat. Wastikbaron, dan takabur sepaket. Seperti yang kita bahas sebelumnya, takabur itu ijabu nafsihi gitu, istidzamun nafsi wa ijabuhu ya, merasa keren. Wah, saya ini hebat juga ya. Orang-orang mah pagi tidur saya mengaji, dari subuh sampai tembus matahari saya masih duduk bersila ngaji. Orang-orang malam mah tidur, ada yang mabok, saya mah malam berzikir, khusyuk, menangis. Dari situ muncul rasa takabur, rasa hebat. Itu ternyata buruk sekali. Saking buruknya, walaupun yang dilakukan itu adalah ibadah, malah jadi lebih buruk daripada maksiat.
malah masih lebih baik maksiat. Nah, perhatikan di sini. Apakah lalu ada maksiat yang baik? Apakah lalu ada ibadah yang buruk? Nah, itu pertanyaannya. Jangan sampai kita memahami ini lalu muncul, oh ternyata tidak semua dosa itu buruk. Ada yang lebih baik dari ibadah. Kan jadi rusak kalau begitu. Ini butuh rasionalisasi. Butuh pendekatan yang kita bisa memahami dan pemahaman kita tidak melahirkan kesimpulan yang aneh-aneh. Oh, kalau begitu mencuri lebih baik daripada ngaji. Mencuri kan maksiatun. Ngaji ta'atun. Ta'atun khairun min maksiatin. Mencuri lebih baik daripada ngaji. Itu mah bukan tasawuf. Itu mah jahil ya. Maka di sini dijelaskan kultu, aku berkata, pensyarahnya ya. Al khairu fit taati, adapun kebaikan di dalam taat, bidzati adalah secara substansinya atau esensinya atau barangnya. Bidzat itu barang. Jadi yang namanya kebaikan di dalam taat itu adalah barangnya. Artinya apa? Yang namanya taat kalau secara materinya itu tetap baik. Sholat itu tetap baik. Bagaimanapun sholat ya baik. Bersedekah ya baik. Mau kamu riya atau mau kamu tujuan apa, sedekahnya tetap baik. Ya. Sholat mau kamu bagaimanapun, sholatnya tetap baik. Berpuasa, puasanya tetap baik. Itu namanya zat, substansi. Sama dengan misalnya ada emas jatuh ke comberan, emasnya tetap emas, tetap baik. Nah, gitu ya kira-kira ya. Wasyarru, adapun keburukan, fiha di dalam taat itu bil arodi adalah faktor eksternalnya. Jadi ibadahnya tetap baik tapi menjadi buruk karena efeknya. Apa efeknya tadi itu? Ketika melahirkan rasa stongkak, rasa takabur. Sebaliknya, ya, wasyarru, adapun keburukan fil maksiati di dalam maksiat, ya, bidzati adalah secara materinya. Artinya kalau mencuri mah buruk. Mau setelah mencuri kamu menjadi taat, tapi pencurian kamu itu tetap buruk. Sholat setelah sholat sombong, tapi sholatnya tetap baik. Jangan lalu rusak hukum syariat. Oh lebih baik mencuri kalau begitu. Enggak gitu maksudnya. Jadi ini kita bicara korelasinya. Atau bicara efek yang ditimbulkan. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Wal khairu, adapun kebaikan fiha di dalam maksiat itu, ya bukan maksiatnya yang baik, tetapi bil arodi adalah faktor eksternalnya. Jadi ada zati, ada arodi. Zati itu bisa dakhili, bisa arodi. Faktor materinya, faktor luarnya. Maka berarti di sini yang dibicarakan bukan sedang membandingkan taat dan ibadah secara zat, bukan sedang membandingkan pencurian dan sholat secara zat, tetapi bicara efeknya. Ibadah kalau melahirkan efek yang buruk, ya buruk karena kita bicara efeknya. Al khairu dalam ibadah itu fidzat itu tidak kita bicarakan, tapi kita bicara asyarruhnya, yaitu efek atau arad. Begitu juga ketaatan itu ya buruk, tetapi kalau bicara efeknya ada yang efeknya baik. Sebagaimana sudah pernah saya bahas ya, Gus Bah juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwasanya hal-hal yang buruk itu bisa memicu melahirkan hal yang baik. Seperti yang saya sampaikan, pupuk tai kambing itu buruk, itu jijik, tapi dijadikan pupuk memicu satu pohon, bahkan menjadi pemicu utama pohon itu subur, lahir buah. Kita terima buah itu efek dari barang yang buruk, tapi nggak lalu yang buruk itu baik, Pak. Nggak lalu kita cium tai kambing itu, tetap tai kambing dia. Kita ambil sisi baiknya, yaitu yang dilahirkan, aurosatnya. Itu cara memahaminya ya. Jadi tidak akan pernah ada lalu ibadah lebih buruk daripada maksiat. Maksiat lebih baik daripada ibadah. Tetapi ini satu profiling, satu kasus di mana sedang bicara korelasi. Itu kan logika, Pak. Kalau ini diterapkan dalam marketing misalnya, kan ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Misalnya ini apa kelebihannya, bagaimana brand words-nya, bagaimana pola masyarakatnya, bagaimana cara menjelaskan ini biar masuk kepada mereka. Begitu juga ulama, Pak, ketika menyampaikan konsep-konsep, dia nggak omong kosong. Nggak asal ngomong, Pak, dicari penjelasan-penjelasan yang rasional dan tidak menyesatkan. Itulah pentingnya kita mengerti gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, wa khairut taati min dan kebaikan dari sebuah taat ya. Artinya sisi baiknya dari taat itu min haitsu annaha ubudiyatun. Dari sisi karena taat itu adalah ubudiyah.
Ubudiyah itu kita menghamba diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya. Wa khudu'un, dan juga adalah sebuah ketundukan, ya. Jadi annaha ubudiyatun lahu itu kepada Allah, wa khudu'un, dan juga sebuah ketundukan. Jadi bagaimana bisa ubudiyah dan khudu' itu menjadi buruk? Oh, enggak mungkin itu buruk. Yang buruk adalah ketika itu menjadi pemicu hal yang buruk. Berarti ini kita sedang bicara imbas atau bicara efek, ya. Wa khudu'un, dan juga tunduk baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'un, dan juga kembali, ya. Kembali itu atau kita ya rujuk, ya, kembali ilahi kepada Allah. Wa tolabun, dan juga memohon atau meminta atau berharap lima kepada sesuatu indahu, yang ada di sisinya, ya, berupa ridho, berupa pahala, berupa thawab dan sebagainya. Wa syarrul maksiati, sedangkan keburukan dari maksiat, ya, fi diddi dzalika, adalah di dalam kebalikan semua itu. Jadi bukan ubudiyah, berarti ingkar. Bukan namanya maksiat, berarti itu tidak mungkin itu disebut ubudiyah. Tidak mungkin juga itu disebut khudu. Tidak mungkin juga itu disebut kembali kepada Allah. Juga tidak mungkin disebut mengharap apa yang ada di sisi Allah. Mana ada orang mau dapat pahala dengan mencuri. Mana ada orang disebut tunduk dengan melakukan yang dilarang. Jadi dipertegas di sini. Secara zati, secara materi, itu sudah ditetapkan nilainya bahwa ibadah itu lebih baik daripada dosa. Namun dalam keadaan tertentu, kita bicara efeknya, artinya faktor aridinya, faktor luarnya, arodinya itu, iya, terkadang justru ibadah itu malah lebih buruk efeknya daripada dosa. Kenapa begitu, Pak? Karena orang ibadah, ya, terus setelah itu dia sombong, dia ngerasa keren. Apa langkah setelah itu, Pak? Jauh dari Allah. Kenapa? Karena sudah sombong. Sombong itu kan dilarang. Jadi kebaikan yang melahirkan keburukan, atau efek samping lah bahasanya. Mungkin ada satu minuman yang bagus, tetapi kamu mengkonsumsi itu ternyata membuat kamu obesitas, membuat kamu kena serangan jantung, kena serangan gula dan sebagainya. Ada sesuatu yang mungkin berbahaya kamu konsumsi, tetapi karena dengan mengkonsumsi itu justru lahir efek yang bagus. Karena bagaimanapun yang namanya iftikor, merasa rendah, merasa hina, itu jauh lebih baik daripada kamu merasa sombong, merasa congkak. Begitu, ya. Faida, maka apabila aujabatit ta'atu, aujabat itu memunculkan atau memastikan ada, ya, mewajibkan kalau di sini, ya. Aujabah, memastikan ada, atau apa itu ta'at, sesuatu, huwa, di mana sesuatu itu bil maksiati, adalah sebuah kemaksiatan fidzati, secara zatnya. Jadi taat tapi memunculkan sesuatu yang secara substansi malah jadi maksiat. Apa itu? Ya sombong, Pak. Sombong ya maksiat toh. Jadi taat melahirkan kesombongan. Berarti taat yang melahirkan kemaksiatan. Ya. Kanat syarron, maka itulah menjadi buruk. Jadi ibadah ini menjadi buruk bukan karena ibadahnya, tapi karena efeknya. Artinya sebetulnya ini memang mengecam orang-orang yang sombong. Bukan hanya masalah harta, Pak. Bukan hanya masalah jabatan, Pak. Kalau itu mungkin kita sudah bisa terima. Tapi sombong dalam ibadah itu banyak orang begitu, Pak. Saya mah bersih, saya mah alim, saya mah kuasai ilmu, saya mah ngerti semua. Saya mah hamba Allah yang baik, anak saleh ini. Padahal bapaknya mau kiri. Makanya bukan anaknya soleh, ya, anak saleh ini, gitu, ya. Saya mah sholat nggak pernah lewat. Saya mah sholat sunnah itu baru adzan subuh saya udah, lepas subuh saya udah sholat sunnah sebelum duhur, ya. Entah bagaimana caranya itu. Artinya ngerasa hebat, saya mah hebat, ahli surga. Bau-baunya aja bau surga, misalnya begitu, ya. Wa idza aujabat, dan ketika aujabat memastikan ada atau melahirkan secara pasti al maksiatu, sebuah kemaksiatan, kepada sesuatu, huwa, di mana sesuatu itu fit taati, di dalam ketaatan, bidzati, secara zat. Artinya maksiat tapi melahirkan apa? Sikap rendah diri, merasa hina. Mestinya kita begitu, Pak, kepada Allah, merasa rendah, merasa hina, ya. Artinya buahnya kok manis, sementara tadi buahnya kok pahit, ya. Jadi bidzati, ya. Kanat khairon, maka ada taat itu menjadi baik. Jadi ini kita bicara buah. Tai kambing kalau melahirkan kesuburan kepada pohon itu bagus. Susu atau mungkin madu,
ya, atau mungkin nasi atau pizza kamu siramkan kepada pohon lalu mati pohonnya, yaitu berarti buruk. Jadi di sini dipartisi mana bicara zat, mana bicara arot. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah berkata dosa lebih baik daripada sholat, tetap lebih buruk. Tetapi terkadang efeknya itu lebih baik. Pelajaran apa dari sini yang kita ambil, Pak? Para pendosa jangan sombong. Lebih celaka sudah dosa sombong. Artinya secara zat sudah buruk, arotnya lebih buruk lagi. Sudah dosa sombong, saya mah dekat dengan Tuhan walaupun saya berdosa pasti diampuni. Oh, kurang ajar itu. Ya, kurang ajar. Sudah, ini kan kalau kita tarik saking buruknya kesombongan itu. Hal yang baik saja jadi buruk gara-gara kesombongan. Ibadah saja menjadi buruk nilainya, menjadi jelek nilainya gara-gara dia menjadi pemicu kamu sombong. Apalagi sudah buruk, padahal ibadah itu baik dasarnya. Secara dasar dia baik, tapi menjadi buruk gara-gara efeknya. Ya sama dengan orang, Pak. Orang yang biasa-biasa saja bisa menjadi buruk kalau kelakuannya itu buruk. Orang tidak terhormat, maksudnya tidak terhormat itu mungkin status sosialnya seperti orang lain, bukan orang yang dihormati tinggi-tinggi lah, bukan apalah. Itu menjadi buruk gara-gara berbuat buruk. Apalagi, Pak, sudah bejat masih berbuat buruk tambah jadi. Atau gampangnya begini, seseorang yang mungkin bejat, mungkin dikenal preman, tapi kalau dia melakukan sesuatu yang efeknya baik, itu akan lebih baik daripada para pendakwa atau siapapun yang justru melahirkan sesuatu yang buruk, begitu ya. Itu baru satu rasionalisasi. Kemudian yang kedua, ini yang masuk kepada observasi ya.